Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali dengan YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertangyangan Minggu Jubilate 30 April 2023 terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5 diikat oleh topik atau tema Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Manok Tongdo Asini Rohana. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 10 mulai dari ayat 1 sampai ayat 21 adalah Gembala yang Baik. Khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertangyangan Minggu Jubilate. Jubilate artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Didasarkan pada Mazmur pasal 66 ayat 1b tanggal 23 April 2023. Dihubungkan dengan topik minggu, Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Manok Tongdo Asini Rohana. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya dalam pasal 10 Injil Yohanes ini sebagai gembala atau permahan dalam terjemahan bahasa Batak Toba. Dalam bahasa Inggris disebut shepherd.
Saya yakin kita semua pasti tahu pekerjaan seorang gembala atau permahan ini. Gembala atau permahan itulah yang bertanggung jawab memelihara dan mengembangkan domba atau ternak yang dijaganya. Mereka lah yang bertugas untuk mencari dan menemukan daerah-daerah di mana padang rumput tumbuh dan selanjutnya membawa domba atau ternak mereka di sana makan. Mereka lah yang mengembangkan ternak-ternak itu sehingga bertambah-tambah, menghasilkan susu, bulu domba, dan daging. Khusus di daerah Palestina, Bapak Ibu, beternak domba itu merupakan salah satu sumber kehidupan yang vital. Banyak keluarga-keluarga yang mendapat sumber kehidupan mereka dari hasil peternakan. Meskipun tidak semua pasti keluarga-keluarga yang memiliki peternakan itu sebabnya banyak orang yang mau menjadi gembala upahan, yang menerima gaji dan menjadikannya sebagai sumber hidupnya. Saudara, dalam perikop ini Yesus berbicara tentang gembala dan yang digembalakan. Yesus melihat ada dua jenis gembala atau permahan ini. Jenis pertama, ada gembala yang baik, nading gemeroha. Tipe mereka ini menurut pengamatan Yesus, setelah pintu kandang domba itu misalnya dibuka, maka si gembala yang baik itu terlebih dahulu menghitung jumlah ternaknya. Kemudian si gembala akan mengecek apa ada ternak atau domba itu yang sakit. Kalau ada, akan terlebih dahulu dirawat, diobati, dan tidak membiarkan domba yang sakit itu jalan sendiri, tetapi menempatkan domba yang sakit itu di pundaknya. Selanjutnya, ketika pergi menuju padang rumput hijau, maka si gembala yang baik ini akan berjalan di depan, sedangkan ternak-ternaknya mengikut dari belakang seperti ayat 4. Selama dalam perjalanan itu menuju padang rumput, si gembala akan terus menjaga ternaknya dari segala ancaman-ancaman. Bahkan si gembala yang baik ini sampai tidak tidur. Dia akan berjuang apabila ada binatang-binatang buas datang. Dia terus berusaha menyelamatkan ternaknya. Inilah tipe gembala yang baik itu menurut pengamatan Yesus, Bapak Ibu. Kedua, sebaliknya ada gembala yang jahat. Menurut Yesus, tidak akan mau mementingkan keselamatan ternak gembalanya, tetapi sebaliknya hanya mengutamakan upah, uang, gaji saja. Tidak akan mau merawat, tidak akan mau menyembuhkan ternak-ternak yang sakit, tidak akan menempatkan ternak yang sakit itu di pundaknya seperti gembala yang baik tadi. Justru sebaliknya akan melibasi ternak-ternak yang tidak taat padanya. Jika binatang buas misalnya datang mengancam ternak-ternak itu, justru si gembala jahat inilah yang duluan menyelamatkan dirinya dan membiarkan ternaknya itu dimangsa oleh binatang buas itu. Terkadang gembala jahat ini sampai hati juga menjual ternak gembalaannya atau menyembelihnya dengan laporan kepada pemilik bahwa ternak itu dimangsa binatang buas. Dia berbohong. Demikian tipe gembala yang jahat menurut penilaian Yesus. Saudara, sejak keluar dari kandang domba dan berjalan mencari tempat-tempat yang berisi rumput hijau, maka dibutuhkan kesetiaan dan kerelaan untuk berjalan amat jauh. Mereka harus melewati jalan-jalan bebatuan terjal, juga menjalani kerikil-kerikil tajam yang bisa menusuk kaki, sangat-sangat menyakitkan. Kadang-kadang ada domba yang jatuh, terpeleset, terperosok di lumpur, tertuk-tuk. Dalam keadaan yang seperti itu, tidak jarang banyak dari domba-domba itu yang berontak dan bahkan mencari jalan sendiri, mencari rumput-rumput yang menurutnya lebih cepat dapat, lebih memuaskan dirinya. Nah, dalam hal seperti ini, gembala yang setia sering melakukan tindakan-tindakan keras untuk menghajar domba-domba yang tidak mau dibimbing, dituntun ini dengan memukul kakinya, atau tindakan-tindakan lain yang membuat domba-domba jahat itu jerah. Tetapi kesetiaan si gembala dan ternak yang dituntunnya menjalani semua lika-liku hidup itu pada akhirnya akan membawa mereka sampai atau tiba di padang rumput dan menikmati kehidupan ini penuh sukacita. Saudara, pada ayat 7, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu
Apa artinya? Pintu itu tentu kita tahu banyak guna, banyak perannya dan fungsinya. Pintu itulah jalan yang harus dilalui, baik ketika keluar dari kandang atau masuk kembali ke dalam kandang. Pintu yang bagus, yang kuat akan membuat domba-domba itu selamat. Selamat dari usaha pencuri, perampok, atau kalau binatang-binatang buas datang mengganggu atau berusaha menyerangnya. Dengan adanya pintu, maka udara bisa keluar masuk. Tidak pengap, tidak panas. Suasana tidak membuat seisi kandang itu sesak nafas. Tetapi mereka adem-adem saja, penuh damai sejahtera. Itu gunanya pintu. Saudara, itulah Yesus bagi kita domba-dombanya. Pada ayat 3, Yesus menggambarkan bahwa domba-domba yang baik akan mendengar suara si penjaga pintu. Dan kemudian pada ayat 7, Yesus menegaskan lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Dan pada ayat 8, domba-domba pasti tidak akan mau mendengar suara dari yang menyebut dirinya gembala, tetapi tidak masuk melalui atau lewat pintu. Bagi Yesus, dia adalah pencuri, perampok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini mengajar kita sekarang bahwa Yesuslah gembala hidup kita yang dengan setia tetap menjaga, tetap memelihara perjalanan hidup kita dalam semua situasi dan kondisi hidup yang kita hadapi. Pas sekali dengan seruan topik minggu Jubilate 30 April ini. Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertengahan minggu Jubilate 30 April 2023. Dihubungkan dengan topik minggu Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Manok tong doa sini rohana. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak, Ibu? Apa isi sorak-sorai kita di minggu Jubilate ini? Pengajaran pertama, dalam menjalani hidup ini, Yesuslah gembala kita, kitalah domba-dombanya. Saudara, dalam keseluruhan perikop khotbah kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 21, meski sampai ayat 10 khotbah kita diajar untuk mempercayai bahwa Tuhan Yesuslah gembala hidup kita dan kita sendiri domba-domba daripada Yesus. Saudara, pemahaman seperti ini sangat penting dan menentukan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dan selain itu, apa yang diajarkan oleh Yesus dalam perikop ini, itu menggambarkan bahwa selama dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, Bapak, Ibu, maka kita senantiasa akan menjalani dan melewati berbagai-bagai kehidupan yang mungkin licin, mungkin terjal, mungkin berbatu-batuan, mungkin perjalanan hidup kita akan menginjak kerikil-kerikil tajam yang membuat kita sakit, menangis, berduka. Bahkan kehidupan kita sering sekali diperhadapkan dengan tanda kutip binatang-binatang buas kehidupan ini. Serigala-serigala atau singa-singa, penderitaan, kemalangan. Kita harus menjalani berbagai-bagai kesulitan, Bapak, Ibu. Banyak problema, banyak masalah. Apa masalah-masalah itu? Ya, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang besar-besar. Ketika kita memberangkatkan anak-anak sekolah SD, SMP, hingga perguruan tinggi, dia butuh uang toh. Dan kita sering sekali menghadapi masalah, membutuhi semuanya itu. Dalam memikirkan bekal hidup kita sehari-hari, kita sering panik, Bapak, Ibu. Ketika kita menghadapi apalagi sakit penyakit melanda tubuh kita, sulit sekali beli obat, sulit sekali masuk rumah sakit, dan lain-lain banyak sekali. Banyak yang menimbulkan rasa takut, rasa khawatir, gamang, atau rasa galau dalam hidup kita ini. Banyak yang menciutkan hati kita, pikiran kita, sehingga tidak jarang hati kita kecut. Wajah kita muram, hilang aura wajah yang penuh damai sejahtera dari kita, Bapak, Ibu. Bahkan tidak bisa dipungkiri, banyak di antara kita yang bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan teman-teman. Bahkan tidak jarang juga banyak yang putus asa, mantele, banyak yang putus pengharapan, mencari kekuatan-kekuatan magic, dukun-dukun, dan lain-lain. Wah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini sekarang memberi
beri kita penguatan iman, topangan kerohanian, keyakinan posniroha. Sekali lagi posniroha Bapak Ibu, bahwa Yesus sedang berdiri saat ini di samping kita, mengembalakan hidup kita. Ingat itu, seberat dan sesulit apapun persoalan kemelut hidup, penderitaan yang sedang menerpa, mengancam, dan menindas kita, maka semua itu dilihat oleh Yesus. Yesus sedang menuntun kita, memegang tangan kita Bapak Ibu, menata-nata kita dalam menjalani relung-relung pahit kehidupan ini. Yesus sedang berusaha membawa kita untuk tiba secepatnya mendapatkan rumput hijau, japalan nalomak, mendapatkan air natio, air hidup yang membuat kita bisa bersuka cita. Nah saudara, siapkah, bersediakah, pasrahkah kita mau dipimpin, dituntun oleh Yesus sebagai gembala agung kita dalam menjalani kehidupan yang seperti itu beratnya, atau harus menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri, usaha sendiri, atau hikmat sendiri kita? Terbatas Bapak Ibu, tidak mampu kemampuan kita untuk menjalani semuanya itu. Atau mungkin juga berusaha mencari kekuatan-kekuatan lain di luar diri kita, ya kekuatan supernatural yang menurut kita bisa menyelamatkan dirimu Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu, jangan tempuh hal-hal yang seperti itu tanpa kamu lihat dengan mata kepala sendiri, mata jasmania kita ini. Yesus tetap setia dalam memelihara kita, seperti topik minggu Cupilate kita ini. Tuhan setia dalam pemeliharaannya manoptong doa sini rohana. Amin Bapak Ibu. Pengajaran kedua, untuk mendapatkan rumput hijau, domba atau kita harus siap menjalani tanah tandus, cadas, dan kerikil-kerikil tajam kehidupan ini. Saudara, kalau kawanan domba atau ternak peliharaan keluar dari kandangnya, maka mereka pasti tidak akan mulus. Justru sebaliknya akan melewati jalan-jalan bebatuan, kesulitan, butul-butul hidup. Seorang tokoh politik dan pernah menjadi Menteri Luar Negeri Israel di tahun 1966 hingga 1974 bernama Abba Eban pernah berkata bahwa negeri Israel itu dapat digambarkan begini, kata dia. Untuk setiap petak tanah yang berumput hijau, kita harus menemukan 1000 petak. Ya, 1000 petak Bapak Ibu. Tanah tandus, tanah cadas, tanah batu-batuan. Wah, mengerti saudara maksudnya? Apa yang dikatakan oleh Abba Eban ini? Untuk memperoleh rumput hijau. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Maka kita perlu harus melangkahi, menjalani 1000 petak dulu. Batu-batuan, cadas, kerikil-kerikil tajam, terjal, baru dapat rumput hijau. Jadi 1000 banding 1 Bapak Ibu. Sulit sekali mendapatkan rumput hijau. Kita butuh perjalanan jauh yang sangat-sangat melelahkan, bahkan kesediaan kita untuk ditusuk, menginjak kerikil-kerikil tajam, menjalani betul-betul. Kita dituntut untuk itu semuanya. Modal dan senjata kita yang paling mutakhir, paling ampuh, kita membutuhkan apa? Apa Bapak Ibu yang kita butuhkan? Kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan, bahkan kemauan untuk berkorban Bapak Ibu. Saudara, disinilah nampak, terbukti atau ketahuan apa kita seorang domba yang baik, yang setia, yang mau taat, dan yang mau mengikut Gembala Agung kita Yesus Kristus itu. Nah, dari situ ketahuan. Atau memang sebaliknya, dasar kita domba yang jahat, yang tidak setia, yang mau berontak kepada Gembala Agungnya. Ini renungan. Mari kita tunjukkan diri kita sebagai domba yang baik, yang setia ketika kita harus menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang terjal itu. Jangan kita berontak, jangan kita menyimpang, jangan kita mencari jalan-jalan pintas lain, jangan kita melompat pagar Bapak Ibu untuk menghindari jalan-jalan terjal kehidupan kita itu. Nggak bisa. Hanya domba-domba yang setia, yang sabar, yang bertekun, yang mau berjalan di atas pergumulan dan penderitaan sebelum tiba padang rumput hijau, itulah yang berpotensi mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semakin tinggi kadar kesukaran itu kita lalui, semakin tinggi pula tingkat kepuasan
untuk menerima kelimpahan-kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Sebagaimana ayat 10, saudara, maukah kita berjalan di atas jalan-jalan hidup yang riskan, yang penuh tantangan, yang mungkin menghadapi tusukan-tusukan kerikil tajam dari berbagai-bagai penderitaan itu? Maukah kita, Bapak Ibu? Banyak orang yang hanya mau menerima rumput hijaunya saja, tetapi menolak, tidak rela, tidak bersedia menghadapi pergumulan dan penderitaan ini. Banyak orang yang hanya mau gampangnya saja, senangnya saja, atau enaknya saja dalam hidup ini, tetapi menolak ketika kesusahan datang. Domba Tuhan harus siap memikul salib, harus mau, Bapak Ibu, rela untuk berkorban. Amin, Bapak Ibu. Ingatlah bahwa Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Sebagaimana topik Minggu Jubilate, inilah sukacita dan sorak-sorai kita. Pengajaran yang ketiga, jadikanlah Yesus pintu bagi hidup kita. Saudara, kita ulangi kembali mengatakan bahwa pada ayat 3, khususnya ayat 7, Yesus menyebut dirinya pintu. Di Palestina, kandang-kandang domba pasti memiliki pintu, meski di atasnya mungkin bisa terbuka. Tujuannya untuk mencegah masuknya pencuri atau binatang-binatang buas. Dari pintu itulah ternak-ternak bisa masuk atau keluar. Biasanya ada penjaga pintu, terutama malam hari. Tugas penjaga pintu hanya membuka dan menutup pintu ketika gembala itu datang membawa domba atau membawa keluar ternak-ternaknya. Jadi peranan penjaga pintu itu cukup penting. Penjaga pintu itulah yang membuat ternak-ternak yang banyak itu aman, terpelihara. Keselamatan ternak itu terjamin. Pencuri dan binatang-binatang buas pasti tidak akan merusak mereka. Gambaran sebagai penjaga pintu itulah yang dipakai oleh Yesus sekarang, menyebut diri Yesus sendiri bukan saja sebagai penjaga pintu, tetapi pintu bagi hidup kita. Seperti domba yang masuk atau keluar harus lewat pintu, maka demikianlah juga hidup kita. Keluar masuk hidup kita itu harus melewati pintu. Nah, Yesus Kristus itulah, Bapak Ibu, pintu bagi kita sekarang. Lewat pintu itu, lewat Yesus Kristus itu, kita keluar dari rumah kita dengan penuh damai sejahtera, dengan pikiran yang tenang, menuju pekerjaan-pekerjaan, menuju kantor-kantor, menuju kesibukan tugas-tugas sehari-hari kita. Dan lewat pintu Yesus Kristus kita kembali masuk ke rumah kita, penuh damai sejahtera, membawa berkat-berkat, kemudian bersekutu dengan seisi rumah kita, penuh dengan damai. Di dalam Yesus, maka pintu-pintu berkat berupa keberhasilan usaha, rezeki, keberuntungan dibukakan bagi kita, Bapak Ibu. Pintu-pintu pengharapan yang baru dan bahkan pintu-pintu mujizat pun diizinkan oleh Tuhan terbuka dalam hidup kita. Pintu-pintu kesehatan dan pemulihan hidup terjadi bagi kita. Yesuslah menutup pintu bagi penyakit-penyakit sehingga kita terpelihara aman, sehat, sejahtera, jauh dari berbagai-bagai sakit penyakit itu. Amin, Bapak Ibu. Rumah-rumah yang bukan Yesus pintunya akan pengap, panas, tidak akan ada ventilasi udara sukacita, tidak akan ada pengharapan-pengharapan baru. Semuanya tertutup, terblokir. Suasana rumah tangga mereka akan kacau balau, runyam, sering bertengkar, berkelahi, ribut-ribut, martokar, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, mari kita jaga, mari kita pelihara, kita rawat hidup dan keluarga kita agar pintu-pintu berkat tetap terbuka, karena Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Sebagaimana topik Minggu Jubilate ini. Pengajaran yang keempat, sebagai domba Allah, mari kita peka, tinggil terhadap suara Tuhan, Gembala Agung kita. Saudara, pada ayat 3, Yesus mengatakan bahwa domba-domba akan mendengar suara gembalanya. Kalau nama domba itu dipanggil, dia langsung meresponi. Kenapa bisa begitu pekanya, tinggilnya domba-domba itu mendengar suara daripada gembalanya? Karena hidup gembala dan yang digembalakannya sudah menyatu siang dan malam, Bapak Ibu. Mereka sama-sama tidur di tempat yang sama-sama berjalan pada jalan yang sama tadi, sama-sama menderita ketika penderitaan datang. Dalam segala hal mereka sudah memiliki ikatan batin.
Saudara, bagaimana pendengaran kita terhadap Tuhan harus tinggi karena kita sudah bergaul, sudah akrab dengan Tuhan. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita selalu peka, selalu tinggi terhadap suara Tuhan itu? Apakah kita cepat-cepat meresponi, menanggapi, memenuhi setiap panggilan? Bahkan kalau ada teguran, apakah kita meresponinya? Jangan-jangan banyak di antara kita yang lebih tertarik terhadap suara-suara duniawi ini daripada suara Tuhan. Jangan-jangan banyak di antara kita lebih cepat meresponi suara-suara duniawi, suara uang, suara duit, suara adat istiadat, bahkan suara setan, suara-suara iblis yang mencoba menawarkan keinginan-keinginan hawa nafsu duniawi baginya. Saudara, sebagai domba-domba Tuhan, mari kita menghargai setiap suara dan panggilan Tuhan lewat firman-Nya kepada kita, lewat bisikan-bisikan Roh Kudus. Nah, sebagai gembala juga, nah kita ini banyak yang menjadi gembala, baik itu gembala rumah tangga, gembala dalam gereja, gembala di tengah-tengah masyarakat, dan bangsa atau negara sesuai dengan jabatan yang kita dapat masing-masing. Mari kita menjadi gembala yang baik, yang mengabdikan seluruh hidup kita sepenuhnya buat yang kita gembalakan itu. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan setia dalam pemeliharaannya, manoktong doa sini rohana terhadap kita, sehingga kita mampu menunaikan tugas pengabdian kita dengan baik dan benar. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertanggihan Minggu Jubilate 30 April 2023 dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 ini, agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Manoktong doa sini rohana termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan Minggu Jubilate. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa kami adalah domba-domba pilihan Tuhan, dan Tuhanlah gembala agung bagi kami. Biarlah hidup kami Engkau gembalakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya kami menuruti keinginan dan kehendak Tuhan, sehingga kami tiba di rumput-rumput hijau dengan berkat-berkat yang berlimpah, meskipun harus menjalani berbagai-bagai tantangan pergumulan. Berkati Tuhan setiap pendengar khotbah ini. Semoga pendengar khotbah ini menghidupi firman ini dan bahkan akan menyampaikan, menyebarkan Injil sukacita ini kepada orang lain. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.